Sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya tuh mengenai wajah Pak Jokowi yang ada bintik-bintik hitamnya. Kalau menurut saya, yang salah itu Pak Jokowinya sendiri dan Mas Gibran. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena ketika Mas Gibran ini membagi-bagikan skincare, kenapa Pak Jokowi tidak meminta? Dan kesalahan Mas Gibran adalah dia lebih mengutamakan membagikan skincare kepada orang lain daripada kepada bapaknya sendiri. Saya cuma mau berkomentar mengenai bentuk wajah fisik yang sekarang penampakan Pak Jokowi ini seperti apa dan bagaimana. Pak, kita sama-sama orang Jawa, wong desa ya Pak ya. Nek saya boleh berbicara, kenapa wajah Anda ini koplo-koplo, bengkak-bengkak? Itu yang pertama. Dan ini bukan soal alergi biasa loh Pak. Nek alergi biasa mbok yo ndango ngombe obat. Aku baik uang sing gampang banget alergi Pak. Mau itu alergi dingin, mau itu alergi obat, mau itu alergi makan udang, makan kepiting. Saya Pak, sing sensitif banget apa nang nggon muka Pak. Tapi alhamdulillah, yo nek wis ngombe obat, turu wis mari Pak, bentol-bentol ora kaya wajah jenengan ngene iki. Nek saya melihat ya Pak yo. Saya melihat dan saya berpendapat, yo nyuwun sewu rasa nesu. Iki gur pendapat kok. Terutama pemujanya rasa mencak-mencak. Nih Pak, kalau saya berpendapat jenengan itu bukan alergi biasa, tapi lebih mengarah ke vitiligo. Ya belum nampak sih, belum, dan saya pun juga tidak berani mengejas kalau itu positif vitiligo enggak, cuman mengarah. Itu pendapat saya, aku ya duduk dokter, aku ya duduk dukun, aku duduk mantri, cuman melihat fisik Anda, itu saja. Jadi nek jenengan berpendapat alergi biasa ya jelas tidak, karena saya merupakan orang yang sangat sensitif terhadap alergi. Itu aja. Kutukan Mulyono. Jadi lagi rame banget guys, Pak Jokowi kena penyakit kulit yang disebut karena kutukan Mulyono. Ini bukan aku yang start bahas ya guys, ini sudah rame banget di X yang menganggap penyakitnya Pak Jokowi itu ada kaitannya dengan kutukan Mulyono guys. Ini bukan hoax ya guys, memang Pak Jokowi pernah bicara di salah satu artikel tuh kalau namanya itu memang Mulyono guys waktu kecil, diganti karena sakit-sakitan. Dan aku sebagai orang Jawa rilis sih, karena teman aku juga ada beberapa yang ganti nama karena sering sakit-sakitan. Jadi ini semacam tradisinya orang Jawa gitu, kepercayaan orang Jawa. Lalu spekulasinya orang-orang Pak Jokowi itu kena autoimun. Itu yang dituturkan sama dokter Tifa. Walaupun sudah diklarifikasi ya guys sama Pak Jokowi kalau itu hanya alergi biasa, jadi bukan autoimun. Tapi kalian percaya nggak dengan kutukan Mulyono? Atau kepercayaannya orang Jawa bahwa menungso itu nyonggo jeneng, manusia itu membawa nama. Kalau orang tidak kuat dengan namanya bisa sakit-sakitan. Itu kepercayaannya orang Jawa. Kalian percaya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ramai ya di sosial media tentang kondisi Jokowi ya yang menderita penyakit kulit ya, menurut Dr. Tifa, Jokowi mengidap autoimun. Jadi wajah bercak putih dan warna kulit beda drastis. Jadi sampai Dr. Tifa ya di akun X-nya mengatakan bahwa Jokowi ini harus dirujuk ke rumah sakit Guangzhou, Cina karena dianggap ini penyakit serius. Dan juga Dr. Tifa menambahkan penyebab autoimun yang diderita oleh Jokowi dikarenakan yaitu karena stres berat ya. Artinya Jokowi ini memikirkan kasus dugaan ijazah palsunya ya, termasuk juga memikirkan anaknya yaitu Gibran Fufafa yang akan dimakzulkan oleh DPR maupun MPR. Nah, setelah viral kondisi Jokowi dengan penyakit kulitnya, tidak beberapa lama Ustadz Abdul Somad memposting yaitu obat gatal ya di akun Instagramnya dengan menulis caption, obat gatal-gatal kulit, resep ini dari kakak ibu saya, 1 kunyit bangle, 2 belerang, 3 kunyit biasa, 4 daun sirih, 5 kapur sirih, 6 gambir. Nah, sehingga netizen ya mengarahkan resep Ustadz Abdul Somad ini kepada Jokowi yang lagi menderita penyakit kulit. Ini lucu sekali ya. Nah, di saat Jokowi menjadi pusat perhatian masyarakat ya maupun netizen di sosial media karena penyakit kulitnya, nah kemarin Ustadz Abdul Somad memposting resep obat gatal di akun Instagramnya. Jadi netizen menduga ini adalah resep memang yang ditujukan untuk Jokowi dari Ustadz Abdul Somad. Jadi mungkin ya Jokowi harus mempertimbangkan resep dari Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau kita baca beberapa komentar netizen ya di akun Instagram Ustadz Abdul Somad ya, benar-benar ya lucu ya.
Coba kita lihat ya beberapa komentar netizen ya. Ada komentar dari UAS Lover. Termul kena sliding UAS. Kalian bisi aja ke junjunganmu. Ini resep dari UAS. Ada komentar dari Gaby. Buat siapa nih Ustadz? Buat seorang bapak yang lagi alergi. Ada komentar dari Nanim. Plus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Enggak sih Ustadz. Jadi netizen di sini ya yang berkomentar di resep obat gatal Ustadz Abu Somad ini ada yang tidak paham ya maksud resep Ustadz Abu Somad. Memang Ustadz Abu Somad membuat resep ini tidak mengatakan bahwa untuk Jokowi, tetapi netizen ya di kolom komentar Ustadz Abu Somad sudah mengetahui bahwa ini adalah ditujukan kepada Jokowi yang lagi menderita penyakit kulit ya. Ada yang tahu bahwa resep ini ya buat Jokowi. Ada juga di kolom komentar belum paham maksud Ustadz Abu Somad di sini. Ada komentar dari Dimas bilang sama junjungan kalian nggak usah malu Pak, resep ini siapa tahu bisa sembuh sakit kulitnya, tapi dijamin suka bohongnya nggak bakalan sembuh. Ada komentar dari MC Zian untuk para ternak bisa kasih ke tuannya. Jadi seorang Ustadz Abu Somad juga ya mengikuti perkembangan perpolitikan yang ada di Indonesia, apalagi dugaan ijazah palsu ya sampai sekarang pun belum selesai karena Jokowi tetap mengurungkan niat tidak memperlihatkan ijazahnya. Belum lagi Rismon Sianipar ya membongkar fakta-fakta terbaru tentang skripsi Jokowi yang diduga palsu. Belum lagi SKS Jokowi dan juga ya tentang KKN Jokowi yang diduga juga tidak ditemukan bukti bahwa Jokowi melakukan KKN di Boyolali. Nah, sampai Dr. Tifa ya di akun X-nya menyarankan Jokowi jangan keluar rumah, jangan terpajan sinar matahari, jangan stres, jangan mikir yang berat-berat, jangan terima tamu karena kondisi seperti ini imunitas sangat lemah sehingga mudah terinfeksi, jangan salaman sama sembarang orang, jangan merasa sehat dan baik-baik saja. Kalau tidak ditreatment dengan baik, autoimun sistemik adalah the silent killer. Apa obat terbaik untuk penderita autoimun sistemik Dr. Tifa? Kalau based on treatment kedokteran konvensional enggak ada sih. Paling cuma steroid dan beberapa obat untuk eksperimentatif yang tidak banyak membantu. Dan biasanya satu demi satu organ akan rusak. Kelihatan sekali tubuh melemah dengan cepat, tambah kurus dan otot sarkopenia, suara lemah, rambut habis dengan cepat. Autoimunnya terlihat sangat agresif, sakit, pegal dan nyeri, menahan gatal luar biasa. Ayo dong, keluarga sama anak dan kroni-kroninya juga termul-termul. Perhatikan kondisi ini tidak main-main loh. Saran terapi vitamin D3 10.000 UI, omega 3 3.000 mg, magnesium glycinate 500 mg, probiotik 1 triliun. Ini saran umum, insya Allah cukup membantu. Saran khusus harus konseling langsung. Saya sedih melihatnya, saya ingin sekali membantu, tapi ya mau gimana, saya malah dikriminalisasi. Nah, inilah yang disampaikan oleh Dr. Tifa ya terhadap kondisi Jokowi ya. Jadi Dr. Tifa sebenarnya sangat ingin membantu sekali dengan kondisi penyakit kulit Jokowi yang sangat memprihatinkan. Dan menurut Dr. Tifa, penyakit kulit Jokowi ini jangan dianggap remeh karena ini adalah silent killer ya. Jadi artinya ini cukup mengerikan ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi yaitu kader PDIP yaitu Bitor Suryadi ya mengatakan Andi Wijayanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim solo di Jalan Pramuka Salemba. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Apakah ini statement dari kader PDIP Bitor Surya ini bisa dipertanggungjawabkan ya bahwa ijazah bodong Jokowi atau ijazah palsu Jokowi diduga dibuat di Jalan Pramuka Salemba yang terkenal bahwa di sana itu memang pembuatan ijazah palsu ya. Nah, apakah ijazah Jokowi berasal dari Jalan Pramuka Salemba seperti yang disampaikan oleh Bitor Suryadi yang merupakan kader PDIP? Coba kita baca ya sedikit ya. Universitas Jalan Pramuka yang semula penghasil ijazah aspal bakal naik ranking gegara Sohib Bitor Suryadi. Jadi produk Universitas Jalan Pramuka ini dikukuhkan UGM Yogyakarta, diverifikasi Lab 4 Bareskrim Polri. Pemiliknya adalah kandidat Nabi Jokowi kemarin ya oleh pendukung atau pemujanya kader PSI yaitu Deddy Nur ya melalui akun X-nya mengatakan bahwa Jokowi sudah layak atau memenuhi syarat menjadi nabi. Jadi sampai di sosial media X ya Jokowi ini dinobatkan sebagai kandidat calon nabi ya. Nah, pernyataan Bitur tentang dugaan ijazah palsu Jokowi dibuat di Jalan Pramuka Salemba ini ya menurut netizen bisa diperkuat dengan
video yang dulu ya, yaitu Wakil Ketua Umum Projo Damanik yang dulu kecoplosan mengatakan bahwa memang ijazah Jokowi palsu. Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu. Makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu. Karena dia memang punya ijazah palsu. Karena dia memang punya ijazah palsu. Kalau dari Mas Freddy, apa lagi yang harus ditakutkan? Apakah harusnya ya sudah ada bukti saja sampai ke persidangan? Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya, ya. Kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu, maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Tapi ini dalam proses hukum, proses persidangan, nanti masyarakat Indonesia akan menyaksikan dengan transparan. Nah, baru-baru ini juga pengacara Jokowi mengatakan bahwa kubu Jokowi sebut bisa chaos jika ijazah asli ditunjukkan ke publik. Nah, ini ada apa? Kok bisa pengacara Jokowi atau kubu Jokowi mengatakan kalau ijazah Jokowi ditunjukkan bisa chaos? Artinya, ya, berarti ijazahnya ini dugaan selama ini dari Rismon Sianipar benar dong bahwa palsu. Jadi kalau ketahuan palsu, akhirnya ya bisa, artinya mereka sudah memprediksi ini bakal rame, bisa terjadi masalah. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan mengenai perlihatkan saja. Kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Dan kalau seandainya benar pernyataan Bitor Suryadi, ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka, yaitu Salemba, artinya ya pihak UGM sudah berbohong dan mempermalukan seluruh alumni UGM di Indonesia. Ya, jadi marwah UGM benar-benar dipertaruhkan, apalagi kredibilitas UGM hancur ya, gara-gara hanya membela seorang mantan presiden ya. Nah, ini juga ya sempat viral, yaitu pengacara Jokowi kecoplosan sebut nama Pratikno turun tangan kasus ijazah Jokowi. Nah, Pratikno ya tidak sengaja disebutkan oleh pengacara Jokowi ya ikut menangani kasus dugaan ijazah palsu. Jadi pengacara Jokowi yang bernama Rifai Kusuma Denggara, Pratikno itu ikut turun tangan ya di saat keaslian ijazah S1 Jokowi dipersoalkan oleh Bambang Tri maupun Gus Nur. Bang Rifai, sederhana saja dulu, satu kata saja. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM untuk Joko Widodo? Saya. Sudah lihat? Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan meriksa? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu. Lebih kurang waktu kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula pernah kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Terpelajari, terus, oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Bisa buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Jadi ada beberapa kajian waktu itu. Yang pertama, secara hukum tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan. Karena ini sesuatu yang dikecualikan. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 dan 19. Plus jangan lupa ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ijazah masuk dalam PDB. Lalu kedua, kalau ditunjukkan, apakah menyelesaikan masalah atau menambah persoalan? Lalu kita hitung, wah ini ditunjukkan hanya untuk menjadi besar. Ketiga waktu itu, kita melihat kalau ditunjukkan kasihan untuk pejabat-pejabat yang lain. Karena dengan akhirnya jadi presiden kan, setiap orang komplain, kok saya curiga kamu bukan warga negara Indonesia, tunjukkan. Saya curiga dengan ijazah kamu, tunjukkan. Sebagai contoh, jangan sampai juga nanti suatu saat Pak Wapres zaman Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Kiai Haji Maruf Amin, dituding, Anda bukan di beliau kan Ibnu Khaldun sama
Ponpes Tebu Ireng. Nanti dipersoalkan, mana ijazah dari Ponpes Tebu Ireng yang saya mau lihat. Kalau begitu dibudayakan kan menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Apalagi konteksnya tidak jelas. Ya. Tapi kalau penegak hukum yang meminta, kita kooperatif. Tadi kan sudah dikatakan, ada perintah dari pengadilan kepada jaksa sekian tahun lalu agar memperlihatkan ijazah itu. Kalau perkara yang di Solo, kita nggak pernah ikut. Itu yang menangani bukan Pak Jokowi. Itu clear ya. Pak Jokowi bukan pelapor, kami tidak terlibat, dia menangani pihak kepolisian. Terus ada lagi pembahasan di perkara perdata kemarin dimintakan, ini juga jangan diplesetkan. Di perkara perdata yang berjalan ini masih dalam taraf mediasi, belum masuk pokok perkara. Kedua, yang meminta adalah mediator, bukan hakim. Ketiga, mediator pun meminta ini karena permintaan menggugat, bukan inisiatif mediator untuk diminta ditunjukkan. Tapi kalau hakim yang meminta, pasti ditunjukkan. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya. Ya, dia memendam sebuah perasaan cemas yang luar biasa. Menggerakkan badan begitu. Kenapa? Karena Gibran itu satu-satunya harapan yang dapat meneruskan dinastinya Pak Jokowi ini. Kalau Gibran ini diganggu-ganggu dan kemudian gagal di tengah jalan, maka pupuslah harapan itu. Mungkin akan merembet ke persoalan-persoalan yang lain. Dugaan Fufu Fafa itu betul bahwa itu adalah akunnya Mas Gibran. Itu adalah perbuatan yang sungguh memalukan dan itu kesalahan yang luar biasa. Itu karena itu sangat tercela. Belum lagi kalau misalnya dugaan ijazahnya juga palsu. Mumpung belum terlanjur jauh melangkah sampai dengan akhir masa jabatannya, maka di awal-awal diselidiki dan kalau memang ternyata betul itu supaya nanti tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari bahwa orang berijazah palsu bisa berkuasa misalnya. Nah itu harus diselesaikan sekarang. Dan apa betul bahwa presiden dan wakil presiden itu satu paket? Maksudnya jika wakil presiden diganggu kemudian dimaksulkan, presiden juga ikut dimaksulkan? Tidak. Di Indonesia tidak seperti itu. Kan para ahli tata negara udah bilang. Contohnya misalnya kayak Gus Dur. Gus Dur dilengserkan Megawati, aman saja. Seperti siapa misalnya? Pak Harto dilengserkan wakilnya, aman saja. Dan bukan satu paket apa misalnya presidennya wafat kemudian atau salah satu wafat kemudian presiden atau wakil presidennya kemudian tidak berkuasa, kan tidak. Dan ini yang akan disasar adalah Pak Prabowo, bukan. Beda. Justru kita itu orang-orang itu ingin menyelamatkan Pak Prabowo dari ya kemungkinan di kemudian hari misalnya kayak dikhianati dan seterusnya begitu kira-kira. Jadi ini kepanikannya sudah luar biasa. Kalau masalah ijazah itu kan hanya masalah berhenti di Pak Jokowi. Tapi kalau masalah Mas Gibran ini, ini bisa diungkit ke hal yang lain-lain. Maka Pak Jokowi mempertahankan habis-habisan. Itu Pak. Allahu a'lam. Kita lihat penampilan Jokowi terakhir pada waktu tanya jawab dengan wartawan. Lihat wajah Jokowi saat ini. Saya akan membahas dari sisi keilmuan ya, bukan dari politik. Terlepas dari kesalahan Jokowi, yaitu melakukan utang gelap Cina sebesar 8.000 triliun atau 500 miliar dolar. Itu adalah skandal yang luar biasa besar. Sehingga Pak Jokowi itu dalam waktu seminggu terlihat sangat tua, sangat lemes, dan seperti sakit keras. Bagaimana kisah Jokowi ini yang selama 10 tahun dia segar bugar, sekarang jadi loyo, jadi lemas, jadi sakit keras. Ini menunjukkan kecerobohan pejabat di Indonesia. Jadi kebiasaan pejabat di Indonesia itu melakukan eksperimen. Ketika SBY itu melakukan terapi di SA, seluruh pejabat itu ikut di SA. Oke, Dr. Terawan itu ahli yang sangat mumpuni ya. Dia memang ahli radiologi ya, dia memang direktur RSPAD ya.
Jadi sehingga di SA itu ya lancar-lancar saja. Tapi Dr. Terawan itu dipecat oleh ID. Artinya apa? Artinya itu eksperimental. Bagaimana dengan presiden-presiden kita yang terakhir itu? Jokowi 10 tahun nggak pernah cuti, nggak pernah istirahat, nggak pernah off, nggak pernah liburan. Dia datang dari Sorong, besok ke Aceh. Dari Aceh besok ke Sorong. Dari Sorong besok ke Aceh. Itu perjalanan itu 7 jam. Langsung paginya langsung kerja. Kenapa? Karena banyak presiden itu melakukan terapi yang spekulatif. Jadi presiden itu banyak melakukan terapi stem cell. Terapi itu satu ya. Kelihatannya Anda mendapatkan sel-sel punca, sel-sel plasenta. Seolah-olah Anda mendapatkan sel-sel embrio bayi. Jadi sehingga Anda memiliki daya imunitas seperti bayi gitu loh. Bayi itu tahan sakit gitu loh. Kalau kita ya besok juga flu ya kan, besok juga aduh encok pegelinu. Bayi nggak pernah sakit karena dia memiliki produksi autoimun dari plasenta. Ya, ada yang bilang itu plasenta, ada yang bilang itu kolostrum yang menyebabkan bayi itu memiliki imunitas yang sangat tinggi. Tapi ya, jangan lupa teknologi kedokteran yang mutakhir itu seperti GPS mobil itu loh. Ya. Anda nggak tahu tiba-tiba GPS itu mati, mobil itu mogok, nggak tahu kenapa. Jadi setiap mobil itu, bahkan zaman sekarang kalau Anda beli mobil, Anda nggak nyicil, itu mobil jalan sendiri pulang ke dealer. Jadi terapi yang alternatif itu, setiap ampul itu mendapatkan nomor seri izin dari Eropa atau Amerika. Kalau Anda jadi presiden baik-baik 10 tahun, Anda dapat ampul ajaib. Ya. Begitu Anda masuk OCCRP, satu aja ampul Anda diganti. Ini jadi ampul ajaib ini. Ampul siluman, ampul sehingga imunitas Anda terserang. Kenapa? Anda udah biasa dapat suntikan autoimun. Sehingga badan Anda tidak bisa memproduksi imunitas lagi. Jadi ketika Anda kena serangan, maaf ya, macam-macam lah ya, flu, SARS, COVID, atau alergi, atau pilek, Anda nggak bisa sembuh. Itu gara-gara tadi yang ampul biasanya itu autoimunitas atau imunoterapi. Salah satu dari ampul terakhir itu adalah ampul siluman. Dengan gampang pasien-pasien pejabat Indonesia itu keluar. Kalau Anda ingin lihat kondisinya itu mirip dengan Hotman Paris. Ya, 2 kali dia operasi livernya bernanah. Contoh lain adalah Sandiaga Uno. Dia itu mendapatkan terapi rambut, transplantasi rambut. Rambutnya itu palsu, artinya ditanam. Kenapa? Dia sakit yang sama dengan Jokowi. Jadi pejabat di Indonesia itu ikut-ikutan. Itulah risikonya menjadi presiden. Dan contoh lainnya adalah ekonomi Cina. Orang bilang Cina itu seperti dewa duit ya. Lihat Cina maju luar biasa itu seperti lihat dewa duit gitu loh. Ini duit dari mana? Tahu nggak kenapa sekarang dalam waktu 2 bulan itu China mati lampu, bank-bank nggak punya duit, dan semua PHK, dan banyak kota-kota itu kosong, banyak orang bunuh diri. Dia mengatakan bahwa saya sudah nyicil rumah ini, apartemen ini, tapi ini nggak jadi-jadi. Dan saya udah berkomitmen, hidup saya udah tertata baik. Saya udah nyicil apartemen ini udah 10 tahun. Tapi apartemen ini nggak jadi. Jadi dia lompat dari lantai 27. Mati. Banyak orang bunuh diri di Cina. Karena dia merasa, saya menabung 20 tahun. Ya, tabungan saya amblas. Dan hangus. Jadi hidup ini artinya apa? Bagaimana mungkin negara dengan 1,8 miliar ini tiba-tiba mati lampu? Begini loh Pak. Ya. Anda lihat ini dunia. Ya. Dunia ini berputar ya. Jadi ketika dunia berputar ini, ya,
Anda lihat betapa rapuh dunia ini. Dia itu mengapung dari awang-awang, Pak. Dia mengapung, lihat ini, mengapung. Oleh karena itu, ekonomi China itu melaju selama 30 tahun tanpa disadari bahwa customer-nya China itu cuma satu negara, Amerika. Dia itu berdagang dengan Amerika, memproduksi segala macam kebutuhan Amerika. Sampai dia itu defisit Amerika itu 500 billion, setengah triliun. Setiap tahun, berjalan 10-20 tahun. Dia terlena, Pak. Oleh karena itu, dia produksi terus. Ekonomi China itu bukan ekonomi kapitalis. Dia ekonomi Confucian. Jadi kamu pabrik itu berproduksi untuk negara. Jadi orang bikin sendal untuk negara, bikin mobil untuk negara. Ketika dia bikin berlebih-lebihan, sekarang seluruh dunia itu oversupply. Anda jangan mau bikin pabrik sekarang itu. Pabrik di Cina itu mati lampu. Nggak bisa produksi karena oversupply. Karena ulah satu negara Cina yang menggunakan kapitalisme sebagai agama Confucian. Bahwa kamu berproduksi untuk negara. Kamu menyembah negara. Negara adalah Tuhan. Oleh karena itu, sekali di stop ekspor ke Amerika, mati lampu. Presiden Xi Jinping itu sudah 10 hari tahanan rumah. KO. Chaos. Itulah yang terjadi perkembangan terakhir. Ini pelajarannya buat para termul ya. Jangan segala sesuatu yang terjadi dengan Pak Jokowi itu kalian berusaha tutupin gitu kan. Mulai dari kasus ijazah gitu kan, kalian tutupin sedemikian rupa. Sampai ke masalah kesehatan Pak Jokowi, kalian tutupi ya. Katanya, Pak Jokowi baik-baik saja ya. Pak Jokowi sehat-sehat saja. Itu hanya editan AI katanya. Jangan berusaha nutupin, toh suatu saat juga akan terbuka dengan sendirinya gitu kan. Kalian lihat sendiri kan, kondisi wajah Pak Jokowi semakin sini semakin ya aneh gitu ya, gitu kan. Ya kalian jujur gitu loh tentang kesehatannya Pak Jokowi gitu kan, biar banyak doa gitu, biar pada mendoakan ya. Walaupun faktanya ya saya perhatikan komentar-komentar netizen itu gila ya, parah-parah banget sumpah. Ada yang bilang ini mah katanya penyakit kurap, katanya corruption. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang bilang lagi katanya ini azab. Terus ada yang bilang lagi ini mah Mustafa Kemal Atatürknya Indonesia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, gak boleh gitu kalian netizen ya. Kita doakan yang baik-baik saja buat Pak Jokowi. Semoga beliau lekas pulih ya, lekas sehat kembali ya. Biar diberi kesempatan untuk bertobat ya. Biar diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya selama beliau menjabat ya sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun ya. Biar nggak ngebul lagi gitu kan, mengakui semua kesalahannya. Gitu, doakan yang terbaik dah gitu ya, biar cepat sembuh gitu ya. Ya itulah kan, itu sebagai bahan pembelajaran kita ya, bahwa ya kita bisa melakukan apapun ya, merubah aturan apapun ya, membeli hukum, membeli semuanya dengan uang dan kekuasaan. Tapi yang namanya hukum Allah itu tidak bisa dilawan ya. Itu pelajaran buat kita semua. Halo guys, saya itu sudah sejak lama melihat bahwa Pak Jokowi itu kemungkinan besar mengalami stres berat. Sejak awal dulu sebelum beliau lengser dari kursi presiden, saya sudah mengatakan bahwa nanti setelah lengser itu bukannya pikiran tenang lalu ngomong cucu dan sebagainya, tapi malah akan dipersoalkan berbagai cara, dengan berbagai cara oleh rakyat, dimaki-maki katanya, dihina sehina-hinanya, itu kata Pak Jokowi. Dan itu benar-benar terjadi saat ini, benar-benar terjadi. Persoalan ijazah palsu, katanya palsu dan sebagainya, meskipun saya pribadi merasa yakin bahwa beliau sempat belajar. Saya katakan sempat karena saya tidak tahu apakah beliau lulus atau tidak, belajar atau kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Itu hasil dari penuturan almarhum Hari Mulyono, adik ipar Jokowi yang waktu itu menjadi suaminya Idayati. Nah, sekarang saya selalu itu melihat Pak Jokowi setiap kali wawancara dan ada
di zoom in gitu, di zoom in itu wajahnya kelihatan sangat sudah sangat sepuh, lebih tua dari umur sebenarnya. Beliau itu lahir 61, saya 62. Dia kelihatan jauh lebih sepuh, gurat-guratnya, garis-garis di wajahnya itu kelihatan sekali. Nah, yang belakangan, apa yang saya sampaikan itu betul-betul terbukti. Ada yang jeli melihat bahwa Jokowi itu mengalami penyakit kulit, sakit kulit di mukanya ya, di wajahnya. Itu ada total hitam, lalu bental-bental seperti kutil gitu, seperti sakit kulit lah. Nah, dan itu dikonfirmasi oleh Pak Jokowi sendiri ketika acara Hari Kesaktian Pancasila. Pak Jokowi tidak datang, dan alasan dari ajudannya, Pak Jokowi sedang dalam perawatan karena mengalami atau menderita penyakit kulit di wajahnya. Nah, banyak lalu menyebar bahwa itu azab dan sebagainya. Saya tidak komentar lah apakah itu azab atau tidak. Yang jelas Pak Jokowi saya melihat mengalami stres yang luar biasa karena begitu lengser ke Prabon. Itu dia dihujat, dimaki, dituduh, difitnah, dilaporkan ke polisi, digugat ke pengadilan secara perdata. Luar biasa bebannya. Saya yakin uangnya banyak, tapi apakah bahagia dengan uang yang banyak, tapi kita tidak tenang hidupnya. Kita digugat, dihujat, dan sebagainya. Bahkan sekarang yang saya lihat, itu para pemimpin parpol, ketua-ketua parpol sudah tidak membela lagi. Mereka diam 1000 bahasa berkaitan dengan ijazah palsu, tuduhan yang lain, lalu tentang anaknya si Gibran yang akan dimakzulkan karena usulan dari Purnawirawan Jenderal dan Perwira TNI. Ini luar biasa, berat sekali. Jadi Pak Jokowi, tolong ayo kita bermuhasabah, lalu bermunajat kepada Allah, bertobat kalau memang ada salah, minta ampun pada Allah. Kalau memang itu kaitannya dengan korupsi, ya kembalikan uangnya. Kalau memang kesalahan-kesalahan yang lain, ya minta maaf kepada rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah rakyat Indonesia itu sangat pemaaf, jadi pasti dimaafkan. Jadi kita tunggu perkembangannya. Sekarang Pak Jokowi sedang dalam perawatan untuk wajahnya ya, untuk kulit wajahnya, dan tidak bisa menemui wartawan juga. Ya kita doakanlah dia sembuh. Apapun, Pak Jokowi itu teman saya, Pak Heri Mulyono teman saya juga. Kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Oke, salam waras, thank you. Ramai di media sosial penampakan baru wajah seorang Jokowi yang wajahnya penuh dengan flek hitam, kerutan, nampak tua, ada bintik-bintik, dan seperti seolah gemetaran, dan tentunya menimbulkan banyak pertanyaan atau spekulasi bahwa ini adalah bagian daripada karma, bagian daripada kutukan, atau juga melanggar sumpah mubahalah atas kezaliman, kebohongan, kedutaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia, saya secara pribadi berharap Jokowi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Drama ini jangan cepat berakhir, karena sangat menarik cerita tentang Jokowi ini, nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya, karena sudah terlalu banyak merugikan bangsa dan negara. Kalau apa yang saudara rasakan sekarang berujung hal yang buruk, maka tentunya drama ini berakhir. Nah, masyarakat Indonesia tidak menginginkan itu. Masyarakat Indonesia termasuk saya secara umum yang berakal sehat ingin melihat saudara Jokowi sehat, sehingga bisa menghadapi semua proses-proses dugaan-dugaan kepalsuan, kebohongan yang sebentar lagi akan terungkap. Sehingga kita semua menyaksikan bagaimana proses itu berjalan, dan akhirnya mengantarkan saudara Jokowi masuk ke pengadilan, kemudian atas kesalahannya dipenjarakan, dan tentunya harus dimiskinkan, karena rakyat selama ini banyak menjadi korban kebijakan-kebijakan Mas Jokowi yang begitu luar biasa merugikan rakyat. Kita lihat, Jokowi sekarang mulai panik, tak berdaya, tidak minat tidur, dan tidak enak makan. Itu yang terjadi. Coba lihat wajahnya Jokowi sekarang, berubah, loyo, sayu, seperti orang yang tidak punya harapan kehidupan. Salam waras, salam nasional sejati. Terima kasih.